eh, film dokumenter itu bisa, atau bentuk riset itu kan bisa dibagi dua, yaitu riset for camera atau riset with camera. Nah, yang bentuk yang pertama itu adalah riset itu, jadi pada umumnya mode yang dilakukan pertama itu adalah orang membuat riset mengenai satu subjek, si filmmaker tertarik dengan subjek tersebut, kemudian dia melakukan riset, mengeksplorasi persoalan yang ingin difilmkan, kemudian setelah itu masuk ke tahap berikutnya, dituangkan ke dalam ke dalam skrip gitu. Setelah itu nanti setelah skrip jadi, kemudian mulai divisualisasikan gitu. Oke, ya, Mas Aryo, ini kan judul dari acara ini adalah dokumenter observasional. Ya. Sebagai awam, saya ingin tahu sebenarnya ada berapa jenis film dokumenter? Kalau dikategorikan dengan salah satunya adalah dokumenter observasional. Iya, minimal itu ada 5 ya. Jadi ada investigative documentary, ada historical documentary, ada observational documentary, ada performative documentary, dan satu lagi apa ya? Ada docudrama. Bedanya apa aja tuh, Mas Aryo? Iya, itu sebetulnya kan bentuk bentuk ekstrim ya, ekstrim dari bagaimana, atau bentuk-bentuk kontras dalam membuat film dokumenter. Karena sebetulnya dalam pembuatan film dokumenter yang sesungguhnya kita lihat itu biasanya 5 bentuk genre dari dokumenter itu biasanya bercampur-campur di dalam proses pembuatannya. Kalau investigative documentary itu kan lebih kepada dokumenter yang atau biasa juga dikenal dengan explanatory documentary ya. Jadi dia membuat dokumenter itu untuk bisa memahami dan memberikan penjelasan kepada penonton secara kognitif gitu mengenai satu persoalan. Gitu. Nanti ada historical documentary yang lebih bicara mengenai kronologi kesejarahan. Ada dokumenter yang disebut dengan docudrama. Jadi dia dalam membangun ceritanya itu mencampurkan antara fictional scenes gitu dengan yang factual scene. Adegan-adegan yang faktual dan adegan fiksional. Nanti ada performative documentary. Performative documentary ini seperti dokumenternya, aku jadi lupa ya, Michael Moore. Jadi si buat film dokumenter itu dia hadir di depan dan dia menjadi explorer dari subjek dokumenternya. Oke, kemudian Mas Aryo, ini kan peserta sudah dibagikan link filmnya Mas Aryo, yaitu berjudul Lukasus Moment dan Kambing Gampong. Tapi sebelumnya saya mau membahas ini, tapi saya kepingin melihat muka-muka dari para peserta dulu nih. Tadi saya lupa. Boleh buka videonya? Halo semuanya. Ya, enak lihatnya jadinya. Oke ya, kasih jempol kalau sudah menonton filmnya Mas Aryo. Kasih jempol yang dibagikan. Oke, jempol virtual boleh, jempol begini boleh. Ya. Oke, jadi kita tahu apa yang akan kita bicarakan. Saya ingin bertanya Mas Aryo, di Kambing Gampong itu bisa dikasih tahu proses syutingnya itu berapa lama, dan kemudian kenapa Mas Aryo tertarik sama Aceh? Ya waktu itu Bang Ifdal Kasim, direktur dari Elsam itu manggil saya. Dia bilang saya punya satu kumpulan footage TVRI mengenai berbagai pelanggaran HAM di Aceh. Waktu itu dibuat oleh koresponden TV, koresponden RCTI dan beberapa TV asing itu yang dia base di Aceh. Terus
saya lihat footage-nya, terus saya bilang sama Bang Ibdal itu apa namanya, kalau Bang Ibdal tambahin sedikit budgetnya, sekarang ini ada, waktu itu terjadi tahun 99 ya. Yeah. Ini ada teknologi baru yang disebut dengan kamera digital. Ringan, tetapi kualitasnya seperti kualitas broadcast. Saya bisa langsung tuh, apa namanya, pergi ke Aceh dan mewawancarai langsung si, apa namanya, para korban pelanggaran HAM itu. Ketimbang kemudian kita mengedit hanya footage-footage ini. Maka kemudian Bang Ibdal, HLSAM ya, Lembaga Studi Hak Asasi Manusia yang ada di Jakarta, base di Jakarta, itu kemudian apa namanya, mendukung ide itu dan saya pergi ke sana. Ya waktu itu sebetulnya saya lebih kepada obsesi bagaimana sebetulnya menerjemahkan antropologi, prinsip-prinsip antropologi di dalam apa namanya, dalam pembuatan film dokumenter. Saya waktu itu sudah sekitar hampir 2 tahun apa namanya, bekerja di production house Salto Production yang dipimpin oleh Shanti Harmain, M. Abdul Aziz, Yudi Datau. Saya belajar dengan para senior itu. Orangnya ada di sini, Mas Aryo. Oh ya. Bang Yudi Datau. Halo Yud. Ya, jadi, silakan diteruskan Mas Aryo. Apa namanya, ya yang saya mencoba untuk mengcombine gitu antara apa namanya, ilmu saya di antropologi itu dengan apa namanya, dengan ilmu filmmaking ya. Ya saya waktu itu pikirnya sangat sederhana saja bahwa antropologi itu bicara mengenai apa namanya, direct contact gitu, attachment dengan subjek. Jadi saya datang dan saya waktu itu langsung pergi menuju ke Kampung Tiro. Ya. Dan kemudian hanya fokus di satu kampung aja, karena memang biasanya kan apa namanya, fokus dari antropologi itu membuat etnografi itu apa namanya, membatasi diri pada suatu space tertentu sehingga kemudian bisa mengamplify detail dari space tersebut. Berapa lama waktu itu proses syutingnya Mas Aryo untuk Kambing Gampong? Itu berapa ya? Kira-kira sekitar 15 atau 20 hari begitu. Panjang juga ya. Kalau dengan Lucas Moment itu berapa lama prosesnya? Oh, Lucas itu istimewa, itu bisa 3 bulan saya di sana. Wow. Itu syuting 2004 di mana, di Merauke. Itu bisa disebut dengan istimewa karena pada saat itu ketika saya membuat film Lucas itu udah film keempat kira-kira. Ya. Dan film sebelumnya ya saya buat film untuk TV atau saya buat film untuk dokumenter untuk NGO yang lain. Dan itu rata-rata di lapangan hanya 15 sampai 20 hari aja. Nah, untuk Lucas Moment itu saya memang secara tradisional ya, quote unquote tradisional, secara antropologis dan secara etnografis itu bisa ada di lapangan selama 3 bulan penuh. Itu sebuah apa namanya, sebuah kesempatan yang langka dan sangat mewah lah untuk seorang pembuat film dokumenter. Itu kedua dokumenter itu baik Lucas Moment ataupun Kambing Gampong adalah observasional bukan Mas Aryo? Oh enggak, kalau yang akhirnya ya waktu itu karena saya belum ada referensi yang banyak mengenai apa namanya, dokumenter observasional, meskipun saya melakukannya juga secara instingtif aja, tapi mungkin bisa dikatakan bahwa yang versi atau fase pertama, tiga film dokumenter Aceh pertama itu lebih kepada bisa dikatakan sebagai explanatory documentary atau investigative documentary. Oke, waktu syuting Kambing Gampong, apakah Mas Aryo mendapat tekanan dari pemerintah setempat? Oh iya, jadi saya apa namanya? Ya waktu itu juga setelah 15 hari di sana itu saya apa namanya? Itu pergi juga karena sudah mulai apa namanya? Dicium keberadaannya di kampung itu gitu oleh apa namanya? Tentara yang berjaga di situ. Kodim ya. Ya. Kodim setempat. Lalu apa yang terjadi Mas Aryo? Ya, saya waktu itu akhirnya apa namanya,
harusnya waktu itu kan bisa lama ya, karena waktu itu sebetulnya kan tujuannya adalah mau memfilmkan kampung janda. Jadi selama masa Dom Aceh itu banyak kampung yang para lakinya harus pergi keluar kampung atau kemudian bergabung dengan GAM atau kemudian tewas di dalam perang melawan TNI, dan jadi banyak kampung yang disebut dengan kampung janda karena kampung itu isinya istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang pergi dengan berbagai alasan. Nah, waktu itu sebetulnya maunya bisa pergi ke kampung janda, salah satu kampung janda itu. Tapi justru pada saat itu, pada tahun 99 itu kan setelah reformasi 98, Aceh betul-betul panas ya. Jadi justru malah di kampung-kampung seperti itu malah situasinya tidak memungkinkan untuk saya dengan Saiful Rahmat waktu itu kameramennya, untuk masuk ke kampung seperti itu. Justru malah Tiro yang pada saat waktu masa DOM itu 89 sampai 98 itu sangat rawan, malah pada saat itu justru malah tidak terlalu rawan gitu, karena semua baku tembak itu malah terjadi di luar Tiro. Malah saya jadi lebih luas waktu itu memfilmkan Tiro. Oke, baik. Mas Aryo kan ada latar belakang antropologi ya. Saya ingin tahu hubungan antropologi dengan membuat film dokumenter dan juga dengan semiotika itu sendiri apa ya, Mas Aryo ya? Mungkin bisa dijelaskan dulu semiotika itu apa dan mengapa semiotika itu lekat dengan dokumenter. Sebetulnya bukan soal lekat ya, tapi soal bagaimana cara melihat atau logika dari membuat film. Oke. Karena sebetulnya kan bicara soal semiotika itu kan bisa dihubungkan dengan bicara mengenai semiologi. Biasanya orang salah mengerti mengenai semiologi dan semiotika. Sebetulnya keduanya itu kan ilmu mengenai tanda dan pemaknaan. Perbedaannya adalah pada semiologi itu yang disasar atau tujuannya adalah sebetulnya membuat klasifikasi makna. Klasifikasi hubungan antara tanda dengan makna. Sedangkan semiotika yang dilahirkan oleh Peirce, Charles Sanders Peirce, itu sebetulnya tidak hanya bicara mengenai pemaknaan, tapi lebih dari itu, yaitu bicara soal logika. Bagaimana makna itu dihasilkan karena proses logika, proses mengkoneksi antara tanda yang satu dengan tanda yang lainnya untuk bisa menghasilkan makna. Silakan Mas Aryo. Ya. Lupa. Ya, putus-putus ya. Enggak, ini, oh ya kayaknya tadi ada delay. Jadi dalam gampangnya itu di dalam pembuatan ini kita asumsi semuanya udah nonton, udah pasti nonton Lucas Moment ya. Ya. Sudah dibagikan linknya Mas Aryo. Ya, saya mulai dari mana ya? Ini saya mau bagikan. Oh ini dia. Bisa Mas Aryo share screen? Share dulu ya. Ya. Mungkin sementara menunggu sambil share screen, saya pengen, udah ya, silahkan. Ya biasanya kan ini ya bentuk cara kita biasa berpikir secara semiologi mengenai dokumenter, bahwa dokumenter itu adalah proses untuk mendeliver message. Ya. So dari sebuah source ke sebuah target atau ke audience, ke receiver yang dianggap pasif. Dan filmmaker berada di tengah-tengahnya sebagai channel. Karena dia sebagai channel dan tujuannya adalah untuk
mendelivery atau mengantarkan sebuah pesan itu kepada audiensnya, maka diharapkan si filmmaker ini bisa senetral mungkin. Maka netralitas itu banyak banget ya, sering disampaikan bahwa ya kalau membuat dokumenter kita harus netral, kita harus objektif. Itu sebetulnya berangkat dari pikiran yang positivistik mengenai apa itu kenyataan, apa itu source, yang mau difilmkan dan disampaikan kepada audiens. Jadi di sini dilihat bahwa yang namanya source itu atau pernyataan misalnya dalam interview gitu, pernyataan disampaikan oleh si subjek itu adalah sebuah kebenaran yang utuh seperti voice of God gitu, yang harus bisa diterima utuh oleh audiens. Dan filmmaker hanya menjadi mediator saja. Dia hanya mengantarkan pesan itu kepada si penonton. Nah, logika seperti ini juga misalnya digunakan untuk membenarkan praktek-praktek video komunitas. Karena dianggap bahwa filmmaker itu sebetulnya menjadi channel yang dapat menghambat voice of God gitu dari rakyat itu kepada penonton, maka seringkali kemudian video komunitas itu disimplifikasi, dibuat sederhana dengan cara kemudian native-nya itu sendiri atau rakyatnya itu sendiri supaya dia bisa bersuara diberikan kamera sehingga seakan-akan kemudian tidak ada lagi channel, tidak ada lagi resistance, tidak ada lagi distorsi di tengah proses penyampaian suara dari si native ke si audiens. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita lihat atau kita lakukan sendiri praktek-praktek video komunitas atau partisipator video itu jelas sekali kemudian ketika si native itu memegang kamera, dia sudah tidak lagi menjadi native gitu. Dia sudah tidak menjadi rakyat itu, tapi dia menjadi mediator, sama seperti filmmaker. Karena senantiasa prosesnya adalah dia menjadi broker of knowledge antara sebuah source dengan sebuah target. Nah, di dalam secara semiotik ya oleh Peirce itu tanda tadi proses komunikasi itu terjadi di dalam bentuknya tidak secara dikotomis ya, tidak secara binary opposition antara source dan target, tetapi sebetulnya terjadi dalam bentuk yang trikotomis atau ketigaan. Jadi ada tanda, ada objek, dan ada interpretan. Jadi di sini kelihatan ya ininya ya, kursornya ya. Kelihatan. Jadi tanda itu biasanya itu kan kalau dalam logikanya Saussurian atau semiologi itu tanda ini hanya memiliki makna saja. Tapi sebetulnya proses komunikasi itu ketika hubungan antara bagaimana untuk bisa menghasilkan makna atau objek itu sangat ditentukan ada pihak ketiga yaitu interpretan yang ikut campur dalam proses pembentukan makna dalam ketigaan itu. Dalam bahasa yang sederhana bisa dijelaskan nggak Mas Aryo, tanda, objek, dan interpretan itu siapa saja? Iya, jadi yang disampaikan oleh Peirce itu adalah dia sebuah dia bilang sebuah intellectual konsep. Jadi dia adalah sebuah cara untuk berpikir mengenai hubungan antara
3 variabel. Jadi tidak ada makanya di dalam definisinya ini saya lihat yang bisa dilihat di kiri atas itu dia menggunakan a sign is something gitu. Karena dia bisa dalam bentuknya sign itu bisa jadi sangat material, tapi dia juga bisa sangat abstrak menjadi sebuah pikiran gitu. Tapi yang paling penting adalah prinsipnya bagaimana yang namanya tanda itu adalah sesuatu yang mewakili objeknya. Dan kemudian interpretan itu adalah bentuk tanda lain yang dihubungkan yang dilahirkan dari tanda utama yang yang dimaknai tersebut. Gampangnya ini kalau dalam proses Lucas Moment itu kan kalau kita berpikir apa yang terjadi itu di dalam kan project Lucas Moment itu kan adalah usaha saya untuk memahami apa yang dimaksud dengan Papuanisasi, apa yang dimaksud dengan rasa kedaerahan, rasa kepapuaan gitu. Nah, yang ketika saya membuat film dokumenter tersebut, saya tidak berpikir tadi misalnya kita bicara semiologi, saya tidak berpikir bahwa Lucas itu memiliki makna yang sudah fix gitu ya, makna yang sudah permanen mengenai apa sih menjadi orang Papua itu, bagaimana apa sih mengklaim diri sebagai orang Papua di dalam sebuah situasi perubahan sosial politik pasca reformasi 98. Tetapi yang saya coba tangkap di dalam proses pembuatan film Lucas Moment itu adalah sebetulnya proses bahwa makna mengenai apa itu menjadi orang Papua itu adalah proses belajar dari si Lucas. Belajar mengenai bagaimana makna mengenai indigeneity, rasa keindigenesan itu, merasa menjadi orang asli itu adalah proses sosial, proses yang di-share, proses yang dimiliki karena interaksi sosial dengan orang lain. Makanya krusial banget adegan di airport gitu ya. Karena dengan begitu saya jadi secara metaforik bisa dikatakan bahwa ini Lucas ya sebagai aktor sosial dan saya filmmaker, dan dengan kamera saya melihat atau merekam proses interaksi Lucas dengan Aloy Yopeng di airport mengenai bagaimana sih menjadi orang Papua itu, bagaimana bisa berdaya sebagai orang Papua. Ketimbang misalnya saya mewawancara Lucas aja gitu. Lucas, menurut kamu jadi orang Papua apa sih? Apa yang mau kamu klaim sebagai orang Papua gitu. Tapi yang saya lebih tertarik mengenai bagaimana sih sebetulnya proses mengklaim keindigenesan itu, proses pemaknaan mengenai identitas keaslian itu adalah sebuah proses sosial. Bukan sesuatu yang sudah selesai ada di kepala dan kemudian bisa dimanifestasikan dengan mudah lewat komunikasi verbal. Tetapi bagaimana pemaknaan mengenai identitas atau keindigenesan sebagai orang Papua itu adalah proses belajar soal berinteraksi, soal proses bagaimana dia bisa bagaimana Lucas bisa belajar mengenai identitas tersebut lewat proses yang lain, yaitu prosesnya adalah proses dia mencoba menjadi entrepreneur kan di film tersebut. Nah, dengan berpikir secara trikotomi seperti ini, itu sebetulnya kan akhirnya namanya pesan atau makna yang coba untuk dieksplorasi dalam film dokumenter itu
adalah proses belajar, juga ada proses kesalahan, dan juga ada proses yang tidak langsung dan bersih gitu. Tetapi dia sangat tergantung sekali pada sangat tergantung sekali pada dinamika sosial yang terjadi di sekitar aktor tersebut. Oke, Mas Aryo. Oke, ini sudah selesai, Mas Aryo, presentasinya, ya. Atau masih ada lagi? Ya kita nanti saya bisa tunjukkan yang lain yang mungkin lebih relevan. Tapi sampai sekarang. Oke, kalau sudah mungkin sementara nanti sembari jalan kita bisa ditayangkan lagi ya presentasinya, Mas Aryo ya. Karena kita mau lihat pemutaran film. Untuk berikutnya itu adalah pemutaran film Flanner. Ini karyanya Mas Aryo di Harvard ya, Mas ya? Iya. Oke, saya akan coba share screen. Filmnya hanya 4 menit 49 detik. Tetapi banyak sekali makna atau tanda yang ingin diungkapkan di dalam film tersebut. Saya akan coba share sebentar. Basic, sabar ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke. Putus. Suaranya nggak ada, Wi. Suaranya ada, Mas Aryo? Nggak ada. Oke, sebentar. Sebentar, saya lihat dulu suaranya. Oke. Kita ulang lagi ya, maaf sekali. Gangguan teknis. Saya stop share. Share screen. Oke. Share. Ada suaranya, Mas Aryo? Ya. Oke. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farja'al al-Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farja'al al-Muslimin.
Ya, hanya segitu saja Mas Aryo? Ya. Ya, oke. Kita stop share sekarang. Nah, flounder itu artinya apa Mas Aryo? Ya, itu kan sebenarnya konsep dari, siapa ya? Baudelaire. Ya, dari Baudelaire ya. Ya. Dari Baudelaire itu, ya dia kan menganggap bahwa kelas menengah perkuatan itu kan Flanders yang dia bisa, sosok yang bisa, karena dengan dengan privilege ekonominya itu, dia bisa menikmati kota, dia menjadi penonton yang dapat menikmati kota, dia mobile, dia bisa ke berbagai, ya bisa mengakses kota dengan berbagai hal gitu. Dan kemudian dan di dalam literatur itu biasanya stereotipnya adalah dilimitasi bahwa itu adalah dinikmati oleh kaum bourgeois kan gitu, kaum borjuis gitu kan. Nah, Flanders di sini buat saya justru ya saya mau memberikan hints gitu ya dengan judul itu, bahwa ya menurut saya jamaah dari Majelis Habaib Jakarta itu, mereka justru juga sangat mobile sekali gitu, dan mereka sangat ingin juga menikmati kota, dan mereka sebegitu inginnya bisa menyentuh kota karena mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan kan. Makanya sangat efektif sekali majelis-majelis habaib seperti ini, mereka bisa hadir dan menjadi magnet dari jamaah yang rata-rata menengah bawah Jakarta ini, karena mereka bisa memediasi itu ya, memediasi orang-orang yang yang sebenarnya tidak punya yang terpinggirkan di kota itu, dia juga bisa bermobilitas di kota Jakarta ini. Oke, dengan kata lain bisa nggak saya terjemahkan sebagai pengelana? Iya, betul. Pengelana ya, oke. Dari film Flounder tadi, Mas Aryo, ini adalah satu contoh dokumenter observasional ya. Mas Aryo kelihatannya hanya mengambil gambar dari satu titik pengambilan gambar. Apa sebenarnya maksud yang ingin dikatakan oleh visualisasi dari pengelana ini? Ya, sebetulnya kan proyek ini sudah masuk di fase, kalau misalnya fase pertama saya itu kan yang tadi fase yang Aceh itu ya, 3 Aceh pertama. Itu lebih kepada explanatory documentary. Kemudian masuk setelah setelah Lucas Momen itu masuk ke fase berikutnya, yaitu lebih kepada observational cinema. Nah, sebetulnya yang di fase yang ketiga itu, yang film Flanders ini bagian dari fase ketiga itu adalah fase yang di mana saya terlibat di sensory ethnography lab di Harvard. Oke, ya. Silakan Mas Aryo. Di mana film itu film itu berusaha untuk bisa menangkap apa yang disebut dengan qualia, dengan experience. Jadi lebih kepada lebih bicara perception, sensuous experience ketimbang verbal atau cognitive experience gitu, yang coba untuk dijelaskan, diverbalisasi gitu. Nah, apa yang saya coba lakukan di film Flanders ini atau film sebelumnya yang mengenai Masjid Underground di New York, on Broadway, atau di film berikutnya House Number 5 itu, sebetulnya itu ya, bagaimana saya ingin menghadirkan film ini menjadi sebuah qualia, sebuah pengalaman yang kemudian dengan judul, karena bahkan untuk film yang terakhir itu House Number 5 itu saya nggak, ya sama seperti ini juga, tidak saya subtitling, karena saya lebih ingin menghadirkan pengalaman tersebut, pengalaman bahwa saya mengambil kamera, pengalaman saya ada di dalam situasi tersebut, yang saya harapkan kemudian bisa menjadi
ground gitu untuk menjadi dasar bagi si penonton untuk bisa merasakan dan menghasilkan pemaknaan atau reaksi atau respon mereka sendiri terhadap pengalaman yang quote and quote mentah tersebut di dalam film, tanpa saya kemudian memberikan terlalu banyak tanda-tanda lain di dalam film untuk bisa mengkontrol sebetulnya respon apa yang saya harapkan dari si penonton. Jadi kalau tadi kita balik ke model komunikasi yang linier dan trikotomis tadi ala Persian tadi, maka saya tidak berusaha untuk mendeliver sebuah makna yang fix gitu, yang clean gitu ya, yang jelas kepada penonton gitu. Tapi saya seakan-akan hanya memberikan bahan kepada penonton untuk bisa untuk bisa merasakan sendiri, memahami sendiri kejadian yang saya hadirkan dalam film tersebut. Oke, saya rasa sudah cukup banyak kita mengungkapkan apa itu dokumenter observasional dan tipe-tipe dokumenter lainnya. Kita juga sudah nonton film. Sekarang kita waktunya untuk tanya jawab. Saya akan buka chat room, tapi saya berharap bahwa kita semua bisa bertanya langsung ke Mas Aryo. Apapun itu seputar dokumenter, apakah Anda filmmaker, karena beragam sekali di sini pesertanya, ada filmmaker, ada videografer, ada mahasiswa, ada dosen, bahkan ada lawyer juga kalau saya baca di pendaftaran kita. Jadi silahkan untuk raise hand bagi yang ingin bertanya. Tidak ada? Belum panas. Belum ada, oke. Baik, kita teruskan saja Mas Aryo. Mungkin bisa diteruskan mengenai apa yang menjadi hal yang menjadi utama dalam pembuatan film dokumenter. Seperti misalnya riset ya. Riset itu memegang peranan yang kuat sekali dalam hal ini. Dalam Flander ini, apakah Mas Aryo melakukan riset juga? Atau hanya sekedar mengikuti mereka jalan-jalan di kota sampai akhirnya mereka menemukan panggung di mana mereka bisa mengekspresikan diri mereka? Saya ya karena dalam ini kan bagian dari riset saya, bagian dari disertasi ya. Iya. Jadi saya lebih banyak menggabungkan diri dengan tim media dari setiap majelis yang saya teliti. Dan di dalam sebagai tim media itu salah satu tugasnya, ya kan kalau biasanya antropolog itu kan bukan sekedar menjadi peneliti yang detached gitu ya. Ya. Tapi saya harus terlibat dalam proses mereka. Jadi saya juga bagian dari salah satu kamera person dari majelis ini. Jadi untuk bisa mungkin nggak tahu ada apakah ya, jadi majelis-majelis habaib ini mereka sangat ini sekali ya, mereka sangat lihai sekali dalam penggunaan media, dan mereka betul-betul bisa mereka punya kemampuan untuk melakukan multi kamera untuk meliput kegiatan dakwah mereka itu. Nah, salah satu tugas saya adalah biasanya saya berada di atas panggung gitu. Oke. Untuk bisa, biasanya mereka itu kan kasus itu kan settingan ya, di majelis tadi itu kan di Monas ya. Iya. Dan untuk bisa ke Monas itu mereka setahun paling hanya bisa 2 kali, hanya 3 kali aja. Dan dan tidak setiap kali bisa ramai gitu. Jadi terus mereka tuh bisa ramai sekali, bisa bisa sampai ratusan ribu orang itu karena ada Habib yang
jadi bintang tamu lah kira-kira gitu. Ya. Nah, di dalam setiap pembuatan dokumenter Mas Aryo, apakah Mas Aryo bertindak juga sebagai juru kamera dalam hal ini? iya, saya pegang kamera sendiri karena memang ya seperti tadi ya, karena di dalam sensor etnografi itu yang menjadi tujuan adalah bagaimana kamera itu bisa mewakili pengalaman respon keindrawian dari si antropolog atau si filmmaker. Jadi diperlukan ada satu koneksi yang langsung ya antara tubuh si peneliti dengan kameranya itu. Makanya kamera itu betul-betul kalau kata Jean Rus itu dancing with camera. Jadi kamera itu biasanya saya pegang sendiri. Nah itu saya untuk bisa mendapatkan shot yang seperti itu saya shoot minimal 3 kali dalam waktu 1 tahun itu. Karena mereka kan nggak setiap, saya bilang tadi ya, nggak setiap bulan mereka ke situ gitu. Jadi saya itu biasanya susah sekali itu bisa berada di tengah-tengah itu untuk mengambil adegan tersebut gitu. Nah akhirnya setelah yang ketiga itu saya setelah memahami dinamika. Jadi sebetulnya kan adegan itu adalah adegan terakhir sebelum para habaib itu keluar dan meninggalkan panggung. Dan mereka sebelum meninggalkan panggung itu mereka biasanya memberikan blessing gitu ya kepada para murid-muridnya atau pada followernya itu. Nah pada saat saya lewat kegagalan 2 kali sebelumnya itu saya belajar gitu bagaimana saya bisa memposisikan diri saya. Karena yang paling krusial adalah kalau saya memfilmkan para flaners itu, otomatis saya membelakangi para habaib gitu. Itu secara etika sangat tabu sebetulnya. Ya. Oke, kita ada satu pertanyaan dari Ani Emma Susanti. Adakah syarat tertentu secara teknis untuk sebuah film dokumenter bisa dikatakan menggunakan pendekatan observasional? Lalu pentingkah skrip dipersiapkan sebelum syuting untuk dokumenter dengan pendekatan observasional? Gimana Mas Aryo? Iya, jadi makasih Ani Emma. Ani Emma. Nanti ini apa namanya? Mana ya orangnya ya? Maaf. Mana ya? Oke, silakan dibuka Mbak mikrofonnya. Mantan Eagle Awards, ikut dengan dokumenternya Nia Dinata, cukup veteran juga sebetulnya. Oke. Ya untuk yang pertanyaan pertama ya, saya sering dapat juga pertanyaan itu. Nah sebetulnya seperti yang tadi saya sudah singgung sedikit ya. Dokumenter observasional itu lebih kepada cara berpikir. Jadi metodenya itu macam-macam gitu. Sampai misalnya ada yang mengatakan bahwa kalau namanya film sinema observasional itu, dokumenter observasional itu nggak bisa wawancara gitu. Nah kalau misalnya kita nonton filmnya Wang Bing, filmmaker dari Cina, dari Tiongkok, Wang Bing yang filmnya juga Feng Ming itu tentang satu perempuan nenek-nenek ya yang mengalami cultural revolution di Tiongkok itu kita mengalami wawancara itu tidak sebagai wawancara, tapi wawancara itu sebagai suatu proses yang akrab, itu ngobrol, kita bisa merasakan itu sebagai sebuah proses gitu loh, bukan sebuah. Kan persoalannya adalah dengan explanatory documentary itu, dia ingin menjelaskan gitu. Dia ingin menjelaskan, dia ingin makna itu bisa clean mungkin, sejelas mungkin kepada penonton. Jadi aspek mengkontrolnya itu besar sekali. Maka kadang-kadang untuk supaya lebih jelas lagi kan di explanatory documentary itu dikasih diagram, dikasih chart, dikasih ada visual
tools yang digunakan untuk bisa menjelaskan bahwa ini loh, jangan sampai mikir mengenai oligarki di Indonesia itu artinya yang lain, artinya harusnya seperti ini. Dan memang begitu tugasnya gitu. Jadi bukan saya memberikan penilaian yang berbeda gitu, penilaian yang kemudian yang sifatnya hierarkis ya. Tapi memang tugasnya dari explanator documentary itu memberikan penjelasan sejelas mungkin. Dan yang namanya jelas itu kan artinya dia tidak membuat orang tidak berpikir mengenai hal lain, mengenai apa itu disebut dengan oligarki kan. Nah, tapi kalau misalnya di dalam filmnya Wang Bing gitu, di Feng Ming atau film-film yang lain ya, itu wawancara itu bukan untuk menjelaskan gitu, tapi untuk mengenal, untuk bisa memahami keberagaman dari si Feng Ming-nya itu sendiri, dari main karakternya itu. Jadi karakter itu muncul tidak sebagai suatu tipe, jadi tidak muncul sebagai ini nenek-nenek ini korban, atau nenek ini adalah pelaku, atau nenek ini adalah, dia tidak masuk dalam satu tipe, tapi dia adalah manusia seperti kita yang memiliki banyak sekali modalitasnya gitu, banyak sekali kemungkinannya bahwa dia bisa menjadi dia bisa menjadi korban, dia bisa menjadi pelaku gitu, dan dia bisa juga menjadi mediator gitu. Nah, sebetulnya kan kompleksitas itu yang coba untuk ditampilkan di observational cinema. Ya, kemudian pentingkah skrip dipersiapkan sebelum syuting untuk dokumenter observasional? Bisa, tetapi dia hanya untuk hipotesa aja, hipotesa kerja. Bukan sesuatu yang akan divisualisasikan gitu. Karena bisa contohkan nggak, Mas Aryo? Iya, misalnya untuk Flanner ini misalnya, apakah Mas Aryo mempersiapkan skrip? Ya misalnya waktu enggak lah, yang mana kita kan nggak pernah tahu apakah saya akan ada di sisi panggung sebelah mana, dan nggak ada. Tapi kalau misalnya kasus Lukas misalnya ya, perlu diceritain itu kan. Saya sebelum sampai ke Lukas itu saya sudah syuting dengan 2 karakter sebelumnya, 2 loh. Dan saya gagal karena saya sebelumnya mencoba untuk mendekati 2 karakter sebelum itu, mereka saya dekati sebagai tipe, sebagai type, bukan sebagai manusia, bukan sebagai bukan sebagai token ya. Jadi saya di yang pertama itu saya karakter pertama Pak Eli Mo Yuen, dia seorang pengusaha kura-kura di Merauke, dan keduanya Gepse Brothers. Saya lupa first name mereka ya. Tapi di dua-duanya itu saya mendekati mereka sebagai tipe, sebagai sebuah kategori. Oh, yang Pak Eli Mo Yuen, saya tidak mau saya waktu itu pikiran saya adalah, logika saya adalah saya tidak sedang membuat film mengenai Eli Mo Yuen, tapi saya sedang membuat film mengenai mengenai tipe orang Papua yang punya agensi, yang punya kapasitas untuk mengklaim kepapuannya kepada pemerintah. Nah, karena dengan definisi seperti itu, akhirnya yang terjadi dalam pikiran saya adalah saya sangat menunggu adegan ketika Pak Eli itu nanti akan berdialog dengan Pak Bupati, yang menurut Pak Eli adalah telah berjanji akan memberikan bantuan kepada dia untuk bisa mulai usahanya membuat peternakan kura-kura di Merauke. Jadi saya tunggu banget adegan itu. Jadi saya ada jadi saya gampangnya apa ya? Saya mengesensialisasi gitu, bahwa film ini akan jadi kalau saya bisa mendapatkan adegan Eli Mo Yuen itu bernegosiasi mengenai kepapuannya itu, mengklaim kepapuannya itu ketika dia bertemu dengan Pak Bupati.
Karena dengan saya mendapatkan adegan tersebut, saya bisa tuh memvisualisasikan tipe dari orang Papua yang berdaya, gitu kan. Orang Papua yang berbeda dari Papua sebelumnya. Orang Papua yang telah menjadi Papua baru lewat proses Papuanisasi. Ya, tapi kejadiannya nggak pernah kejadian. Dan di kasus yang kedua pun begitu juga, ya kira-kira hal yang sama dengan kejadian. Nah, dengan Lukas ini, saya justru tidak punya ekspektasi apa-apa. Saya hanya lihat, oh Lukas ini punya berusaha, ingin menjadi pengusaha tangkap udang, karena dia nggak mau udang yang dia tangkap dijual murah ke para pedagang Makassar, maka dia mendapat bantuan dan dia berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas entrepreneurship-nya itu. Dan di situ saya membuat film yang mengenai Lukas gitu. Itu aja. Meskipun dalam pikiran saya punya pengetahuan mengenai tadi ya indigeneity, indigenization, semua semua wacana atau diskurs mengenai Papuanisasi itu ada di kepala saya. Oke. Tapi justru dengan saya membuat film mengenai Lukas itu malah adegan airport terjadi kan tanpa saya duga, justru malah adegan si Lukas berbicara dengan seorang pejabat Papua, bicara mengenai bagaimana menjadi orang Papua yang berdaya, itu malah muncul sendirinya dalam kejadian sosial dan saya bisa menangkapnya lewat kamera gitu. Jadi itu ya, harus bedakan antara metodologi dengan metode. Metode itu bisa banyak ya, wawancara. Metode itu kan bentuk-bentuk keahlian dalam dokumen, wawancara, memfilmkan gitu-gitu ya, merekam sound gitu. Tapi metodologi itu sebenarnya bagaimana kita membuat konfigurasi dari menggunakan kamera, terus kemudian merekam suara, dan kemudian berhubungan dengan subjek. Nah, itu soal metodologi, soal ide di atas metode-metode tersebut. Ya, oke. Sudah terjawab Mbak Ani Emma? Sudah ya, oke. Selanjutnya kita beralih ke Bang Yudi Datau nih. Bang Yudi bisa langsung aja mikrofonnya dinyalakan. Bang Yudi Datau? Kalau tidak, saya mau beralih. Sudah dinyalakan belum? 1, 2, 3. Oke, saya beralih ke Bang Nur Huda Ismail. Ini ada pertanyaan. Silakan Bang Nur Huda. Ini dari Singapura ya? Ya. Ya, salam kenal Bang Nur Huda. Ya, salam kenal. Saya nggak punya background film secara khusus, tapi saya sangat percaya kekuatan film dokumenter. Makanya saya bikin film Jihad Selfie lah, terus kemudian ya film-film itulah. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah ada tips khusus untuk bisa berkarya di film dengan pakai film, tetapi tetap taat pada genre itu. Karena saya terus terang nggak ngerti ini harus genrenya gimana. Cuma saya percaya bahwa ketika saya memakai film, kemudian saya jadikan menjadi film, itu engagement advokasi lebih jalan gitu. Tapi teori saya nggak punya gitu. Ya, silakan Mas Aryo. Pertanyaannya apa, Mas? Pertanyaannya tipsnya itu gimana nih? Saya nggak ngerti teori, tapi saya udah bikin film gitu. Saya nggak tahu apakah ini genrenya explanatory lah, apa yang tadi sampai Mas Ari tadi jelaskan secara klasifikasi gitu. Saya nggak ngerti itu klasifikasi. Iya. Iya, oke. Tipsnya apa, Mas Aryo? Jadi tetap ya maaf ya, saya belum pernah sempet tuh datang ke screening film Anda. Tapi saya terakhir saya dengar Anda di Mata Najwa kalau nggak salah ya. Iya. Ya, dan saya baca-baca dari sinopsisnya gitu. Ya saya kira sih untuk dengan kasus dengan Mas Nur Huda ini ya karena Anda kan sangat terlibat sekali ya dengan subjek yang Anda filmkan gitu. Ya saya kira hal-hal seperti itu tuh udah nggak jadi masalah sih sebetulnya, tidak perlu terlalu difikirkan gitu. Ya karena
Anda bercerita aja dengan apa yang, kalau nggak salah yang terakhir jihad selfie itu yang ada pakai HP segala macam gitu kan. Oh iya itu. Ya karena kan ada begitu banyak keterbatasan sebetulnya untuk bisa menangkap relasi-relasi di dalam jaringan jihadis ya tersebut kan gitu kan. Nah menurut saya sih ya persoalan mengenai genre segala macam itu hanya alat ya. Sementara Anda sudah bicara mengenai cerita yang tumbuh dari pengalaman Anda sendiri gitu. Jadi menurut saya sih tidak perlu. Tetapi yang menariknya adalah kalau kita percaya bahwa namanya genre itu adalah perspektif, dan perspektif itu adalah metodologi ya, artinya metodologi cara berpikir, mungkin dengan Anda bisa memahami sebuah genre, itu jadi gini, itu akan bisa melihat sesuatu yang lain dari biasanya Anda melihat kasus jihadisme ini gitu. Karena mungkin Anda engage dengan persoalan ini tanpa ada, karena dengan semiotik itu kan, atau dengan hadirnya alat itu kan menjadi ada pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu akan bisa harusnya bisa memperluas gitu cara Anda memahami sebuah persoalan gitu, ketimbang dia tidak ada sama sekali alat itu kan bisa macam-macam kan, bisa yang sangat abstrak itu konsep. Jadi Anda kan kalau kita mau menginterogasi sebuah subjek ya kita harus punya alatnya kan, kita harus punya metodologinya kan gitu kan, makanya ada chapter introduction gitu. Karena saya mau mendekati subjek ini lewat perspektif ini, sehingga saya hanya bisa melihat dimensi ini saja. Tetapi dimensi ini saya mau lihat dengan cara kacamata ini, dengan metodologi ini, karena saya berasumsi atau saya yakin bahwa dimensi yang lain sudah dilihat gitu kan. Nah, jadi sebetulnya Anda udah film ke Mas Nurda udah film ketiga apa kedua gitu ya? Udah 4 bahkan, ya ada 4. Nah, untuk bisa mungkin dengan genre ini itu akan membuat Mas Nurda tuh bisa melihat apa yang tadinya tidak terlihat gitu. Hingga kemudian bisa harusnya bisa memperkaya ya. Dia harusnya bisa memperkaya ketimbang kemudian Anda hanya memproyeksikan pikiran-pikiran Anda ke dalam objek penelitian Anda, quote unquote ya, atau subjek Anda gitu. Justru dengan adanya bias the third variable ini justru membuat terlihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Okay. Misalnya Anda gimana ya? Misalnya ya mungkin Anda biasanya gimana? Ya misalnya Anda biasa mengikuti jaringan gitu kan. Bagaimana jaringan itu sebenarnya kan jaringan dianggap sebagai koneksi dianggap sebagai movement. Dan kemudian Anda membuat korespondensi antara gerak tubuh Anda dengan gerak penyebaran dari jaringan tersebut gitu. Tapi kan sebetulnya kan jaringan itu juga bisa dilihat dengan Anda duduk dengan satu subjek dan kemudian bisa memahami jaringan itu dengan hanya lewat satu subjek aja gitu kan. Seperti tadi yang saya bilang dari filmnya Framing-nya si Wang Bing itu, yang justru malah mungkin bisa melihat bahwa sebetulnya si subjek itu memang mungkin he or she belongs to one network gitu, tapi kalau kita duduk dengan satu subjek, kita melihat bahwa dia sebetulnya adalah node dari multiple networks gitu. Dan mungkin itu jadi menarik karena kemudian kita bisa melihat aspek kemanusiaannya. Dia tidak hanya satu tipe dari sebuah jaringan yang coba Anda tangkap gitu. Tapi kita melihat bagaimana sih seorang manusia itu adalah irisan dari sekian banyak networks gitu. Okay. Ya kira-kira gitu lah. Ya, oke. Sudah terjawab Mas Nurhuda? Ya. Ya, untuk sekedar info, Mas Nurhuda Ismail ini adalah pembuat dokumenter ya, salah satu filmnya yang melejit waktu itu adalah Jihad Selfie, tentang jaringan terorisme ya Mas Nurhuda ya. Kita tunggu Mas film-film berikutnya. Sebetulnya, sorry saya nambahin, sebetulnya saya agak mirip dengan prinsipnya
apa Bang Arya tadi, saya itu misalnya kalau di jihad selfie itu bukan jaringan, tapi relasi anak-anak yang dia rindu sama mamanya jadi nggak berangkat. Kalau yang kemudian yang seeking the imam itu anak perempuan yang galau nggak bisa ketemu bapaknya, atau kemudian lari ke sosmed, kemudian ke Syria. Jadi saya selalu menggunakan emosional ketika ngomong topik besar yang complicated itu. Gitu. Oke, nanti akan ada sesi bincang-bincang juga dengan Mas Hunur Huda Ismail, jadi jangan khawatir. Nanti kita suguhkan hal-hal yang lain ya, kalau kita bicara mengenai genre atau apa, mungkin nanti akan ada perbandingannya dokumenter-dokumenter yang lain. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Adinda Larasati. Mbak Adinda, silakan tanya langsung, Mbak. Mbak Adinda Larasati. Ya, halo. Ya, silakan. Iya. Selamat sore, Mas Aryo, Mbak Haniwi. Iya, sore. Saya sebenarnya bukan filmmaker, juga nggak punya latar belakang antropologi juga sebenarnya. Iya, tapi ya, saya juga enggak, Mbak. Ya, tapi ya selalu tertarik dengan film-film dokumenter. Nah, yang selalu saya penasaran adalah gimana caranya filmmaker dokumenter ini bisa membangun kedekatan dengan subjek dalam film dokumenternya gitu, Mas Aryo. Karena kalau kayak di film Lucas's Moment, terus Kambing Gampung, dan bahkan Flanners juga, itu kan tipe-tipe subjek yang ketika kita berada di dalamnya, kalau saya sih, saya akan merasa asing terlebih dahulu gitu. Terus gimana sih caranya ketika awal tuh bisa berhasil membangun kedekatan sehingga filmmaker dan kamera juga nggak dianggap asing gitu? Ya. Gitu. Silakan Mas Aryo. Makasih Mbak Adinda. Makasih Mbak Adinda. Ya, untuk pertanyaan kayak seperti itu kan biasanya saya jawabnya gini ya. Ya biasanya pertanyaan seperti itu kan ada asumsi di balik pertanyaan tersebut bahwa seakan-akan kita filmmaker dengan kamera itu bisa mendekati semua manusia. Kita bisa memfilmkan semua manusia. Gitu. Padahal sebetulnya tidak semua manusia, tidak semua orang itu mau difilmkan. Tidak semua orang mau sharing. Sehingga saya biasanya sebut bahwa orang-orang yang bisa kita ajak berkolaborasi di dalam film dokumenter kita itu adalah sebetulnya social actors. Dia sedikit banyak memiliki bakat untuk performance. Nah, biasanya saya dalam buat film dokumenter dalam fase awal itu saya mendekati, kalau misalnya saya berangkat dari berangkat bukan dari satu tokoh ya, tidak berangkat dari satu karakter, tapi berangkat dari satu dari satu isu. Itu biasanya saya syuting dengan kamera, langsung dengan kamera, dengan beberapa karakter, untuk bisa melihat bagaimana apakah si karakter tersebut itu tertarik dengan proyek film saya. Artinya dia punya keuntungan apa? Tidak selalu material ya, bisa juga keuntungan yang imaterial dengan proyek film saya gitu. Jadi dokumenter itu selalu dan senantiasa adalah fabrikasi. Gitu. Tapi persoalannya sekarang intensitas fabrikasinya itu seberapa besar, kan itu persoalannya. Bagaimana kita bisa bisa mengajak satu orang gitu untuk difilmkan kehidupannya, karena dia memang dia tertarik untuk berkolaborasi gitu. Lucas sangat diuntungkan dengan film itu karena dia dengan begitu dia punya teman, karena dia sebetulnya sendiri waktu itu. Di teman-teman yang lain sih nggak tertarik itu mengembangkannya. Mereka pokoknya dapat jaring dapat jaring, dapat perahu dari Mama Esi gitu. Ya udah itu cukup aja gitu. Terus dijual ke dijual ke pasar lokal aja gitu. Nah, ketika Lucas itu mau jadi penjual udang untuk perdagangan antar kota, dia praktis sendiri gitu. Jadi ya saya menjadi temannya dengan kamera kemana-mana mengelilingi kota Merauke itu, cari
freezer, ketemu om selfie segala macam itu, saya menjadi teman gitu. Saya menjadi teman dia. Saya naik motor, dia naik sepeda gitu. Kita sama-sama. Begitu juga dengan di film Playing Between Elephants itu, yang tentang post reconstruction Aceh itu juga begitu. Saya berteman dengan si Pak Geci gitu. Dan Pak Geci itu ya memiliki intensitas tersendiri ya untuk dia bisa difilmkan. Karena buat dia dengan adanya saya bersama dia menjadi lebih accountable gitu kan. Dan accountability itu kan penting banget di dalam proyek-proyek development gitu. Jadi keintiman itu dan intensitas keintiman itu gabungan gitu antara ya tentu saja ya ada human approach-nya ya, bagaimana kita bisa mendekati orang, kita bisa berteman dengan orang, itu penting. Tapi harus disadari juga bahwa ada elemen lain gitu, bahwa film project itu is a collaborative project. Ya, sudah terjawab Mbak Adinda? Lihat mukanya dong. Boleh nggak? Duh, maaf. Tidak representatif. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Makasih. Iya. Ini ada pertanyaan dari Dita. Dita mana ya? Halo. Ya, silakan Dita. Videonya dibuka dong, Dita, boleh? Oh, boleh. Sebentar, Mbak. Ya, silakan bertanya kepada Mas Aryo. Ya, oh ya, terima kasih Mbak Handewi. Halo, Mas Aryo. Ya, putus-putus. Mbak Dita, ini Mas saya mau tanya ya, hal yang perlu di. Halo. Ya, silakan. Ya baik Mas Aryo, saya mau tanya apa saja sih hal-hal mendasar yang perlu dipersiapkan untuk membuat film dokumenter gitu, mungkin baik substansi maupun teknis gitu. Tapi mungkin Mas Aryo tadi sudah share beberapa ya gitu. Kemudian yang Halo, mungkin dijawab dulu kali ya. Kayaknya dia bisa dengar tapi lagi freeze itu. Ya lagi, ya silakan. Halo. Muncul lagi. Ya. Ya. Halo. Ya, yang kedua apa Mbak? Oh ya, yang kedua berapa lama durasi ideal ya untuk membuat film dokumenter bagi pemula? Oke, silakan Mas Aryo. Yang pertama persiapan, yang kedua durasi ideal. Ya. Ya persiapan mungkin yang sering dilewatkan itu adalah persiapan untuk menonton film, dan sebetulnya juga kesiapan untuk bisa, tapi karena setiap genre itu membutuhkan persiapan yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya untuk dokumenter observasional itu saya bisa katakan bahwa ya kesiapan bahwa Anda akan melakukan proses pemfilman itu dengan keterlibatan secara ketubuhan Anda gitu ya. Jadi Anda harus siap secara mental ya untuk nongkrong gitu. Intinya kan itu. Mau nongkrong dan benar-benar mau sejajar dengan si subjek, ya melihat secara tidak melihat secara objektif gitu ya, tapi bisa berhubungan secara empati dengan subjek. Itu sih menurutnya yang paling penting. Yang lainnya sih mungkin Anda bisa, ya banyak udah dibicarakan oleh filmmaker lain ya, misalnya dengan harus riset, membaca literatur mungkin yang berhubungan dengan subjek itu gitu kan. Terus persiapan yang sifatnya teknis gitu. Itu sih yang Yang kedua apa pertanyaannya? Durasi ideal untuk pemula. Durasi ideal ya tergantung juga ya, tapi saya
saya bingung juga, tergantung mau seberapa besar gitu yang mungkin kalau misalnya untuk 30 menit seminggu 10 hari itu harusnya cukup ya. Ya, oke. Sudah terjawab ya, Mbak ya, Mbak Dita ya. Masih ada yang ngantri nih? Lagi, Mbak. Ada yang ya, antri baik. lagi. Nanti lagi. kalau terima udah kasih. terjawab semua, kembali lagi ke Mbak Dita ya. Sebentar ya, Oke, Mbak ya. terima kasih. Oke, kemudian Terima kasih, Mbak. ada Muhammad terima kasih. Gilang. Silakan, Muhammad Gilang. Tes. Ya, silakan. Mukanya dong. Iya. Videonya. Nah, keren. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaannya cukup sederhana karena kan saya mahasiswa ilmu sejarah Universitas Indonesia. Tertarik dengan perihal bagaimana cara membuat film dokumentasi tentang sejarah gitu, histori apa namanya itu, dokumentari. Nah, ada nggak sih Mas tentang tips and trick aja nih, soalnya kan saya juga nggak terlalu ahli banget lah dalam pembuatan film gitu, masih amatir gitu kan. Nah, terus juga persoalannya dalam ilmu sejarah itu menurut saya, aduh ada jajar lagi, mohon maaf Bang. Terus apa namanya? Jangan terintimidasi. Iya, kan film harus netral ya. Nah, persoalannya di situ. Jadi ilmu sejarah kan banyak banget apa namanya itu untuk peristiwa-peristiwa itu sudut pandang seperti itu kan. Jadi kalau misalkan dipakai semua, takutnya nih film dokumentasinya jadi kayak film Avenger gitu, sampai 2 banyak gitu kan, jadi lama gitu. Kira-kira ada nggak nih Bung Aryo tentang apa namanya tips and trick ini buat pembuat apa namanya pemula seperti saya yang tertarik dengan film sejarah, dokumenter sejarah. Trip and trick untuk historical documentary ya. Iya. Oke, silakan Mas Aryo. Ya pertama mengenai sebenarnya tergantung ya, pertama kan tergantung juga ya bagaimana Anda memaknai sejarah itu kan gitu. Sejarah itu kan bisa mungkin Anda yang tadi mewawancarai semua orang itu karena itu kan Anda fokus kepada sejarah nasional yang sifatnya apa namanya kayak memiliki karakter general law gitu kan ya, yang harus disepakati oleh semua orang sehingga harus diwakilkan pengkisahannya itu dengan mewawancara banyak orang gitu. Tapi kan juga sejarah itu kan soal subjektivitas. Dan mungkin kita sebagai pembuat film, kita harus tahu ya apa sih kekuatan visual itu ketimbang dengan media tertulis gitu. Nah, salah satu yang cukup stereotype gitu kan, bahwa medium visual itu bisa menangkap sesuatu yang sensorial, sesuatu yang bisa dilihat gitu. Dia terlibat dalam sejarah itu sebagai sesuatu yang perseptual gitu, bukan sebagai sesuatu yang dijelaskan verbal lewat kata-kata gitu. Ya. Nah, mungkin itu yang mungkin Anda bisa eksplorasi gitu, bahwa yang namanya sejarah itu ya lebih kepada persoalan bagaimana orang mengingat, dan cara orang mengingat itu bisa tidak selalu tidak coherence gitu kan. Dan itu sangat melibatkan aspek emosi atau afektif gitu. Nah, hal seperti itu yang mungkin bisa bisa dieksplorasi gitu. Jangan sampai Anda membuat dokumenter disebutnya film dokumenter, tapi yang terjadi adalah radio bergambar gitu kan. Kalau apa namanya screen-nya dimatiin gitu, Anda cuma dengar suara, Anda udah bisa ngerti itu ceritanya apa, karena semua dijelaskan secara verbal gitu. Nah, bagaimana sebetulnya sih sejarah bisa dipahami lewat proses-proses yang non-verbal gitu, gestural, ketubuhan, proses sosial. Nah, itu yang mungkin bisa Anda dijadikan bahan fokus dalam membuat dokumenter. Oke, sudah terjawab ya, Gilang ya? Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya
Maaf ya, sudah cukup ya, karena masih ada giliran yang lain. Nanti kalau sudah terjawab semua, kita kembali lagi ke Mas Gilang. Oh, baik. Ya, makasih ya. Oke, kemudian dari Sidik Aryadi, silakan Mas Sidik. Mute-nya di-unmute dulu Pak Sidik. Oh ya, maaf. Ya, halo, silakan. sore. Sore. Halo Mas Aryo, aku mau tanya dong Mas. Ya. Kebetulan tadi kan ngomong-ngomong soal Wang Bing, aku udah ngeliat tentang dokumenter observasional Cina sih. Seperti Wang Bing, terus ada Les Trenholm. Kalau yang Wang Bing, aku ngeliat Three Sister itu, yang di pegunungan itu. Oh iya. Dan ketika saya melihat itu, sangat kelihatan itu dia bagaimana cara mereka hidup, bagaimana kegiatannya, dan untuk membaca lebih jauh observasional terutama di film itu, kita sebagai penonton tuh kita melihatnya ada triknya Mas, kita harus dimulai dari mana gitu selain kegiatannya gitu Mas. Oh ya. Itu aja sih Mas. Gimana caranya supaya bisa ini? Sebetulnya kan balik lagi tadi ya, genre itu kan sebetulnya metodologi, dan metodologi itu kan cara berpikir. Jadi untuk Wang Bing itu bisa membuat Three Sisters dan film-film dia lain itu dia itu sebetulnya tidak hanya sekedar bisa dekat dengan subjek gitu kan, tapi dia punya cara tersendiri yang cukup bisa dilihat polanya pada banyak pembuat film dokumenter observasional. Yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, bagaimana kita bisa senantiasa membuat film dokumenter itu tidak dengan intensi untuk bisa menangkap satu adegan tertentu atau sebuah statement tertentu gitu. Jadi kita attitude-nya tuh bukan menjadi hunter ya. Kita bukan hunting untuk satu adegan atau satu statement gitu. Tapi attitude-nya adalah kita berkawan gitu. Atau di dalam, kalau bisa baca artikel saya itu yang tentang Lukas Momen itu, ya kita fishing gitu, kita sama-sama mengarungi proses sosial itu bersama subjek kita. Okay. Itu Wang Bing itu hampir semuanya sih, Three Sisters dan yang Last Train Home itu lebih gila lagi tuh. Dia betul-betul ada di situ dan kemudian menghabiskan berjam-jam footage kan untuk bisa menangkap proses sosial yang terjadi gitu. Oke. Kalau misalnya kita sudah persoalannya kan kalau kita sudah membatasi diri bahwa apa yang mau kita rekam itu yang kemudian jadi persoalan dalam sinema observasi, karena tujuannya kita kan untuk mengobservasi. Oke, ya Mas Sidik sudah terjawab ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Ari Asmuni, silakan. Mas atau Mbak Ari nih, pertanyaannya panjang, jadi lebih baik ditanyakan langsung. Mas Ari Asmuni, ya silakan. Selamat sore. Sore. Saya mau bertanya, simpel sih masalah judulnya filmnya yang tadi ditayangkan. Ya. Itu dengan film One Take One Shoot itu benar-benar dengan sedikit source gitu, itu kan benar-benar menarik gitu loh. Dan tapi ada permasalahan saat saya nggak paham sama judulnya tadi, itu saya nggak memahami filmnya, cuma gini aja gitu. Terus saya dengar paparannya tentang judulnya itu baru saya kayak oh paham seperti ini gitu sudut pandangnya Mas Aryo. Lalu yang ingin saya tanyakan itu judul ini kan filmnya 2003-2014 kayaknya setahu saya gitu.
Dan 2012 ya. Pemilihan judul itu setelah ambil gambar atau sebelum, dan kenapa kalau seandainya judulnya bukan itu mungkin saya juga nggak paham filmnya gitu. Jadi pemilihan judul di sini sangat krusial. Jadi seperti itu aja sih. Oke. Ya. Silahkan Mas Aryo. Makasih Mas Ari. Iya, jadi kalau ya jadi tadi kan apa namanya, kalau misalnya tadi dari first tadi kan itu yang paling pertama itu kan sebetulnya menetapkan hubungan antara tanda dengan objek kan gitu. Nah, itu kan hubungan antara film itu yang berdurasi sekitar 5 menit itu dengan judulnya itu kan sebetulnya ground-nya itu ya, dasarnya itu yang saya berikan kepada penonton gitu. Dan menurut saya ya dengan ground itu penonton diharapkan bisa kemudian mencari sendiri apa namanya kemungkinannya dengan menghubungkan dua hal tersebut gitu, tanpa saya mencoba untuk menjelaskan apa namanya maksud yang saya inginkan dari film tersebut gitu. Karena proses menonton film itu bukan lagi proses untuk menerima sebuah pesan yang sudah selesai kayak paket gitu loh, paket yang kemudian kita terima gitu, tetapi dia adalah proses mengalami film itu sebagai proses terbuka yang pemaknaan bisa macam-macam. Ya, oke, sudah terjawab? Kalau sudah, saya akan lanjut ke Pak Muhammad Wasid. Silakan Pak. Masih di mute Pak, mikrofonnya bisa dinyalakan? Di unmute dulu. Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Halo, selamat sore Mas Aryo. Halo Pak, terima kasih sudah gabung Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, ini perspektifnya adalah secara semiotik dari Charles Sanders Peirce tadi yang diadik trikotomi tadi. Karena tadi juga banyak kawan-kawan baik dosen dan mahasiswa sejarah yang tadi Gilang, Dita dosen, Gilang adalah mahasiswa sejarah. Saya menyambung pertanyaan itu, bisakah pendekatannya secara hermeneutik, karena hermeneutik itu lebih dekat kepada sejarah dibandingkan semiotika yang dilahirkan dari linguistik atau bahasa. Contohnya, katakanlah hermeneutik ada 3 tahapan juga. Kalau tadi bicara objek dan interpreter dan tanda, objek dan interpreter, dan di Dilthey ada 3 tahapan. Erlebnis, Ausdruck, dan Verstehen. Mohon pencerahannya, Mas Aryo. Terima kasih, Ibu. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan Mas Aryo. Iya, jadi kekuatan dalam melihat apa namanya, ya di dalam hermeneutik itu kan juga banyak itunya Pak ya. Kalau dari Dilthey memang dia lebih banyak ke experience ya. Tapi hermeneutik itu juga apa namanya, bisa juga dipahami lebih ke arah yang Saussurean. Jadi lebih usaha untuk menemukan makna yang terdalam, makna yang satu yang terdalam. Nah, itu yang sebenarnya jadi persoalan di dalam semiotikanya Peirce. Karena Peirce itu menurut saya kekuatannya adalah karena dia bicara logika, dia bicara mengenai kompetisi of meaning. Gitu. Kekuatannya di situ bahwa makna itu tidak selesai. Makna itu bisa efek itu bisa bermacam-macam karena ada proses menggroundingnya dulu. Jadi sebenarnya agak mirip dengan Gestalt psychology ya. Jadi groundnya harus jelas, kemudian figurnya bisa dimunculkan. Tetapi kan tapi figur apa yang bisa jelas itu kan tergantung bagaimana kita menggroundingnya kan Pak ya. Nah itu jadi kekuatannya justru malah proses bagaimana manusia itu belajar mengenai makna. Jadi kita jadi semiotika itu tidak berusaha untuk menangkap makna yang sudah selesai. Tetapi makna itu dianggap sebagai proses sosial. Sehingga kemudian ada yang namanya kesalahan, ada yang namanya
salah kaprah gitu. Nah itu kan misalnya dalam Sosurian itu kan salah kaprah nggak jarang dibahas kan gitu. Tetapi di dalam antropologi semiotik misalnya yang sangat Peircean itu kita bicara mengenai salah kaprah gitu. Kita bicara mengenai bagaimana orang bisa salah tafsir gitu sebagai bentuk dari bagaimana makna itu dikonstitut karena ada aspek partisipasinya gitu. Menurut saya kegunaan dari semiotikanya Peirce itu di situ sih Pak. Ya, okay. Karena kalau misalnya memang keinginannya untuk membuat klasifikasi makna, itu memang lebih kepada Saussurean ya. Oke. Untuk semiologi. Sudah terjawab Pak? Masih ada pertanyaan, saya kasih kesempatan satu lagi. Saya kira cukup. Hanya hanya ketika di hermeneutiknya DLT kalau tidak salah, karena sejarah itu selalu sebab akibat, kira-kira gitu Pak. Pencarian makna dari sebab akibat itu. Jadi logis itu adalah expression, abstrak itu adalah sebab akibat. Nah, Versailles bagaimana cara memahami barangkali yang grounded tadi barangkali. Saya hanya minta pencerahan ke sana. Tapi oke. Iya, karena DLT itu kan ngomong experience ya, dan itu Peirce juga ngomong experience. Tapi di Peirce itu yang namanya experience itu hubungan antara tanda dengan objek yang sifatnya indeksikal, jadi konkret gitu. Jadi misalnya dia ngasih contoh, misalnya kita lagi tenang gitu, terus tiba-tiba ada gelas jatuh gitu. Nah itu pengalaman yang mengagetkan, yang shocking itu menurut dia adalah pengalaman yang sebenarnya mirip dengan DLT itu yang membedakan antara experience dan dengan expression itu. Kebaruannya itu. Nah, yang bedanya adalah kemudian Peirce itu masih melihat mempertanyakan kemudian akibat dari hubungan antara objek tanda dengan objek itu apa. Nah, itu interpretasi efek dari kekagetannya itu apa gitu. Itu yang menurut saya ya, jadi bisa memberikan nuansa yang lain. Oke. Terima kasih Pak Wasit. Berikutnya adalah dari Mas Didi Prajoko. Satu. Mungkin nanti dulu Pak ya, setelah ini, karena banyak yang bertanya, ini lagi antri. Ya, terima kasih ya Pak Wasit ya. Oke, ini dari Mas Didi Prajoko. Salam Mas Aryo, saya tertarik dengan pendokumentasian cerita rakyat di NTT. Mau tanya terkait persiapan dokumentasi tradisi lisan masyarakat, apa saja persiapannya dan bagaimana membangun ceritanya. Apa Mas Aryo sedang membuat dokumenter di NTT? Saya pernah buat dokumenter di La Malera. Oh, oke. Mas Didi mana ya? Silakan. Ada Mbak. Oke. Oke. Iya, terima kasih. Memberikan paus. Halo, Mas. Ini Mas Aryo ya. Jadi kebetulan saya sejarawan ya. Jadi yang tertarik dengan tradisi lisan. Jadi coba-coba ya membuat satu riset tentang tradisi lisan di NTT sebagai sumber sejarah. Jadi kami sudah riset, tapi risetnya dokumen ya. Dari jurnal-jurnal berbahasa Belanda ya, terutama yang artikel-artikel akhir abad 19, awal abad 20 gitu ya. Nah, itu ada cerita-cerita rakyat dari beberapa wilayah di Flores Timur ya. Di Flores Timur, Donara, di Lembata, termasuk tadi yang La Malera itu juga ya. Nah, di sana itu ada cerita-cerita. Nah, ini saya tertarik dengan bagaimana cerita rakyat yang sifatnya integratif ya. Karena di sana kan banyak cerita rakyat tapi konflik. Itu konflik Demon Paji ya, keturunan Demon dan Paji di Adonara, di Larantuka, di Lembata itu kalau mereka keturunannya Demon dan Paji ini saling berkonflik begitu ya. Nah, ini kami coba mencari dari dokumen, Pak. Jadi dari dokumen dulu. Terutama masa dokumen lama maupun yang baru ya, yang baru-baru kemarin. Nah, kami temukan beberapa cerita rakyat ya, termasuk yang dari La Malera itu, Pak. Sair Asalusul, Lia Asa Usu. Nah, Sair Asalusul ini bercerita tentang pelayaran armada Majapahit, keliling Indonesia Timur sampai Lembata, sampai La Malera. Akhirnya mereka menurunkan
sebagai nenek moyang ya, artinya mereka menjadi nenek moyang orang lama Lera gitu ya. Nah juga ada cerita tentang ikan tidak naik, kemudian ada cerita asal usul orang Alor Solor gitu ya, yang dari Jawa gitu kan. Nah ini kami tertarik untuk ke lapangan. Memang selama ini kalau ke lapangan kita risetnya sejarah saja gitu ya. Belum riset tadi yang secara antropologi tadi ya, turun ke lapangan terus mendokumentasikan cerita-cerita yang mungkin masih ada gitu ya, penutur-penutur yang bisa diwawancarai. Nah ini kami ingin seperti itu gitu ya, tapi ini memang belum sempat, ini keburu ada wabah ini jadi ya itu Pertanyaannya sebetulnya apa, Mas Didi? ya jadi ini mohon mungkin apa ini tip, karena kan untuk film dokumenter ini kami agak awam gitu ya, sehingga kalau kami ingin ke lapangan begitu ya, ke Lembata atau ke Adonara begitu, nah ini apakah akan syuting begitu ya, terus bagaimana gitu ya, jadi ini mohon masukan-masukannya. Terima kasih. Silakan. Iya Pak, kalau membuat dokumenter mengenai folklore itu mungkin ditentukan dulu aja Pak tujuannya apa, siapa audiensnya, dan kemudian bisa ditetapkanlah genre yang paling bisa yang paling cocok dengan tujuan itu apa gitu. Tetapi memang akan sangat menarik sekali gitu dalam proses, kalau misalnya dalam proses nanti setelah wabah itu kemudian mulai merekam oral history yang masih ada di dalam masyarakat itu dengan kamera ya. Karena saya yakin bahwa oral history yang mereka punya itu memiliki aspek geografis yang kuat, sehingga kemudian nanti bisa bisa ditangkap bagaimana sebetulnya folklore itu juga mengenai narasi, mengenai tempat dan proses-proses placemaking. Nah itu menurut saya kadang-kadang folklore itu lebih dipahami, lebih banyak dipahami orang itu sebagai kisah-kisah kisah-kisah tradisi yang sudah tidak ada lagi ground-nya gitu kan. Nah, bagaimana sebetulnya bisa menemukan ground dari kisah-kisah ini dalam kontur-kontur geografis dalam lingkungan itu manifestasi ya dari kisah-kisah itu dalam geografis masyarakat itu akan sangat menarik gitu. Ya, oke. Saya kasih kesempatan kepada yang tadi ingin bertanya, mungkin bisa raise hand. Bisa raise hand-nya itu ada di daftar nama dan di sebelah kanan. Mungkin saya kembali ke Pak Wasid, masih ada waktu. Pak Muhammad Wasid, silakan. Di unmute dulu, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau terkait sama, saya pernah kira-kira 2 tahun yang lalu, Pak Aryo, kebetulan dapat dana dari Pengmas di Tas Depok itu membuat pelatihan film dokumenter di daerah pesisiran di Demak yang namanya Kota Wali. Di mana Pak? Di Demak, Jawa Tengah. Oh, Demak, Jawa Tengah. Demak, Kota Wali itu Pak. Iya, waduh asik banget. Alhamdulillah dapat, udah ada hatinya juga. Sekitar 7 film dokumenter yang sudah saya upload di YouTube juga. Wow. Karena memang syarat dari Pengmas itu harus ada hati. Pertanyaan saya sendiri waktu itu pelatihan untuk anak-anak SMA dan aliyah dan SMA. Sengaja 3 varian dari senior high school itu. Betul. Akan tetapi awalnya dalam memberikan materi, kesulitan saya, pertanyaan saya nanti adalah bagaimana mempersiapkan secara baik. Waktu itu saya melakukan bicara tentang metode oral history, wawancara udah kita berikan, dan seterusnya kira-kira tentang kebudayaan Islam. Waktu itu awal dari Jakarta saya ingin membuat dokumentasi tentang penyebaran Islam atau pemahaman anak-anak SMA terhadap Islamisasi di Jawa, khususnya di Demak sebagai kota kerajaan Islam pertama. Ternyata semuanya meleset. Begitu kami pulang ke Jakarta,
mereka mengajukan apa yang kira-kira dia pahami secara lokal. Pak, ada tokoh ini yang sangat inspiratif, ya, kira-kira gitulah. Semuanya tidak ada yang melakukan atau membuat Islamisasi di Pulau Jawa. Itu Islamisasi yang dilakukan oleh para wali yang ada di. Nah, kira-kira ke depan seandainya saya ingin membuat pelatihan tentang topik X, bagaimana cara persiapan poin-poin teknisnya, persiapan agar mereka itu relatif bisa sesuai dengan tujuan dari para pelatih ini. Padahal ketika pulang, jadi saya kan maunya menangkap soal proses Islamisasi. Ya, ternyata mereka kembali yang mereka buat yang lain-lainnya gitu, Pak. Lain-lainnya yang dia pahami sangat. Ya, saya sangat memahami juga karena pemahaman sejarah bagi anak SMA sangat sulit karena teknik wawancara, pengajaran kamera semuanya kita ambil waktu itu ada pengajar dari IKJ kita bawa ke Demak yang di pelosok sana, Pak. Ternyata karena ini memang pertanggungjawaban harus jadi ya kita arahkan dengan kita selalu diskusi dalam WA group, kita pantau sejauh mana sudah dilakukan, skripnya dulu kita minta, koreksi, dan seterusnya kira-kira. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak, kalau seandainya suatu saat saya membuat lagi pelatihan workshop ini untuk senior high school, tahapan apa yang kira-kira secara aplikatif supaya tidak apa yang kita inginkan dan mereka bisa menangkap untuk level kognitifnya anak SMA. Ini mohon maaf Pak, jadi agak menyimpang dari... Tidak apa Pak. Enggak, ini kan bicara soal pembuatan dokumenter, Pak. Silakan. Jadi sebetulnya mereka ke lapangan itu, saya perlu klarifikasi. Jadi mereka ke lapangan itu sudah dengan skrip sebetulnya. Waktu skrip kita ajari kan sebenarnya pertama sekitar dua hari setengah. Pertama adalah mengajari membuat skrip dan seterusnya. Hari kedua praktek karena memang 3 sekolah tadi kami berikan kamera dan perlengkapannya untuk merekam semuanya kita berikan, Pak. Karena didanai langsung saya sebut aja dari UI, Pak. Kita harus maaf. Nah, itu jadi akan tetapi tetap meleset itu. Jadi ya relatif kecewa tapi mereka sudah mengenal merekam, memasukkan suara, semuanya mereka sudah mampu itu. Ya, padahal pinggiran pantai 33 km dari kota Demak, Pak. Paling pinggir. Iya. Ya, oke, silakan Mas Aryo. Menurut saya sih mungkin cara pikir yang buat saya itu proyek yang menarik banget ya, Pak. Karena membuat video yang partisipatori seperti itu ya, yang melibatkan banyak filmmaker dan mereka berusaha untuk menangkap satu isu dalam berbagai perspektif itu menarik sekali. Ya, kalau misalnya Bapak mau mencoba untuk mengkontrol output dari pembuatan film dokumenter itu, ya salah satunya cara menurut saya sih harus betul-betul dibuat sangat konkret ya prosesnya dan kemudian skenarionya gitu. Sangat kontrolnya memang harus sangat ketat apalagi anak SMA gitu. Tetapi saya sih kalau saya dengar cerita Bapak sih buat saya sih yang lebih menarik sebetulnya itu tadi Pak ya, karena semiotik itu soal makna yang menyimpang tadi, justru malah filmnya anak-anak itu mungkin Bapak bisa analisis kenapa mereka bisa menyimpang sejauh itu gitu, dan itu kan lebih buat saya menjadi menarik ya, karena penyimpangan itu bukan sesuatu yang sifatnya sesuatu yang yang layak tapi bukan sesuatu yang layak untuk di-ignore gitu, untuk diabaikan gitu. Tetapi itu kan sebetulnya seperti itu ada interpretan gitu kan. Itu sebetulnya adalah reaksi dari instruksi yang Bapak berikan gitu. Dan itu prosesnya adalah proses sosial gitu. Jadi sebetulnya justru malah buat saya itu film-film itu menjadi kesempatan untuk memahami sebetulnya bagaimana sih anak-anak itu berpikir secara semiotik mengenai tema yang Bapak kasih itu, dan kenapa mereka menginterpretasi dengan cara yang lain gitu, karena berarti mereka membuat grounding gitu, menghubungkan instruksi yang Bapak berikan itu dengan sebuah objek yang lain gitu, dengan sebuah isu yang lain, tidak dengan isu yang
Bapak harapkan gitu. Kan Bapak kan sebenarnya memberikan instruksi itu kan dalam bentuk proportional statement itu kan sebetulnya menghubungkan antara sebuah tanda kewalian itu dengan proses islamisasi. Tapi kalau kita datang ke makam-makam itu kan banyak banget yang menarik yang buat anak-anak itu kan gitu. Nggak cuma sekedar konsep abstrak atau konsep historical islamisasi tadi tersebut kan gitu. Tapi kita bisa lihat ada proses sosialnya, mungkin juga ada kemiskinannya, ada wisata di situ, ya kan? Itu kan apa namanya 10 termasuk Gus Dur ya, 10 makam di wali di Jawa itu kan udah sebuah wisata religi yang sangat mapan itu kan. Ya, oke. Nah, mungkin anak-anak itu membuat sesuatu yang lain karena dia melihat bahwa objek itu, token itu, makam itu sebagai sesuatu yang konkret itu memang punya artikulasi dan modalitas yang sangat banyak yang menarik. Yang menurut dia mungkin lebih menarik ketimbang misalnya bapak yang mencoba untuk menyempitkan makna bahwa makam wali itu adalah soal islamisasi gitu. Mungkin ya. Oke. Terima kasih. Saya berikan satu kesempatan banyak, terakhir Pak. sebelum kuis. Terima kasih banyak Pak Wasid ya. Sebelum kuis saya berikan satu kesempatan untuk satu penanya. Tadi saya lihat Mas Sidik Aryadi mengangkat tangan. Silakan Ya, Mas Sidik. halo. Ringkas saja ya, langsung ke pertanyaannya. Ya, tadi sebenarnya mau lanjutin ini sih Mas, gimana cara membaca semiotik di film observasional dokumenter sih. Cuman tadi udah agak-agak mudeng cara membaca semiotikanya di observasional sinema, cara menganalisisnya gitu Mas. Bagaimana cara menganalisa? Bagaimana cara menganalisis semiotika dalam dokumenter dalam sinema observasional? Ya, tadi kan dimulai dari titik. Ya kan tadi kan kalau misalnya di dalam dalam dokumenter yang eksplanatori itu kan tujuannya seperti tadi komunikasi yang linear kan. Dia ingin menjelaskan sesuatu yang sifatnya terbatas gitu, yang sifatnya terbatas dan jelas gitu. Misalnya dokumenter mengenai politik oligarki di Indonesia gitu. Itu kan sebuah pesan yang jelas, dan kemudian tema itu dijelaskan lewat lewat proses yang divisualisasikan dengan cara mewawancarai gitu kan ahli-ahli dan kemudian para korban dari politik oligarki tersebut kan gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai politik oligarki dalam perspektif sinema observasi, maka kemudian kita mencoba untuk meninggalkan tuh konsep-konsep politik oligarki itu secara teoritis dan kemudian melihatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam kejadian-kejadian konkret di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam kasus yang spesifik, dalam kasus misalnya tambang di Kalimantan gitu, atau kasus-kasus lain gitu, yang berusaha untuk bisa menangkap kompleksitas dari tambang tersebut tanpa kemudian menyempitkan bahwa tambang itu hanya sekedar salah satu contoh dari politik oligarki di Indonesia misalnya kayak gitu. Ya, oke. Mas Aryo, sebelum kita masuk ke kuis, saya sebenarnya ada pertanyaan Mas Aryo. Pernahkah Mas Aryo mengalami dilema saat membuat film dokumenter dengan keputusan yang berada di tangan produser? Apakah pernah ada semacam bentrokan, Mas? Misalnya urusan budget misalnya seperti itu. Budget. Misalnya budgetnya sekian, kemudian itu bisa menghambat proses terjadinya film dokumenter untuk dibuat. Oh gitu. Ya
tergantung juga ya, maksudnya biasanya dokumenter itu adalah dokumenter yang memang dokumenter yang memang menjadi passion saya apa bukan gitu. Kalau misalnya dia hanya dokumenter yang ya saya anggap sebagai kerjaan aja sih, biasanya saya akan betul-betul berusaha untuk minta budget yang layak sih. Tapi kalau misalnya itu sudah menjadi bagian dari passion, misalnya kayak 3 Aceh itu budgetnya sangat terbatas gitu, karena memang saya suka gitu. Ya, sering terjadi bentrokan nggak, Mas Aryo? Oh ya, sering ya, terutama karena saya banyak kerja dengan LSM, dan LSM itu mau produk-produk video yang mereka hasilkan itu bisa menyampaikan makna secara jelas. Sedangkan saya kan lebih cari nuansanya gitu kan, melihat kompleksitasnya. Ya. Dan itu seringkali menjadi bentrokan gitu, karena mereka maunya, oh ya ini kenapa perlu ada gambar mengenai lingkungan mereka, hubungan antara si subjek dengan lingkungannya, subjek dengan keluarganya, langsung aja dengan statement-statement, soundbite yang dari si korban misalnya kayak gitu. Nah, menurut saya justru akan malah mengurangi nuansa afektif ya dari dokumenter itu sendiri. Oke. Baik, masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan dan masih ada juga yang ingin bertanya, tapi sayangnya kita punya keterbatasan waktu. Saya berterima kasih kepada Mas Aryo ya, yang sudah meluangkan waktu. Kita berikan applause virtual lewat icon di reaction, ada tanda ini. Ya, saya punya hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Nanti jurinya itu Mas Aryo. Pertanyaannya nggak susah-susah. Seputar apa yang dikatakan oleh Mas Aryo dan juga apa yang menjadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Ini ada buku, judulnya Dari Balik Layar Perak. Film Hindia Belanda 1926 sampai 1942. Ada 3, saya punya, ditujukan untuk 3 pemenang. Ini karya almarhum teman saya Abdul Aziz ya. Jadi ini kalau tidak salah skripsinya ya Mas Aryo ya, atau disertasinya? Skripsi. Skripsinya, iya. Jadi saya mau ada yang raise hand dulu, baru pertanyaannya ditanyakan. Ayo, siapa yang berani? Buku pertama, raise hand. Raise hand. Oke, saya langsung tanya deh ya. Kalau mau bisa dibuka mikrofonnya. Apa bahasa Indonesia dari flanner? Pengelana. Raisya, siapa tadi ini yang jawab? Raisya Soleh ya? Pak Wasit tadi, pengelana. Pak Wasit tuh. Pak Wasit ya, oke. Ya udah. Aci ya. Terima kasih, Bu. Itu skripsi Abdul almarhum. Oke, ya terima kasih. Pak Wasit ya, saya catat dulu. Kemudian yang kedua, yang udah nonton film Lucas Moment kan semuanya? Nah, pedagang Makassar dipanggilnya apa di film Lucas Moment? Siapa? Raise hand atau mikrofonnya dibuka. Pedagang Makassar dipanggilnya dengan nama apa? Kalau di Papua? Daeng. Mas Nur Huda ya? Daeng. Mas Nur Huda ya itu ya? Saya lihat ada, ya oke. Ya Mas Nur Huda. Wah, kirimnya ke Singapura. Nanti dipakai Mbak Aning aja itu. Oh iya, oke, boleh. Oh, iya. Yang terakhir, ini tadi di awal Mas Aryo udah menunjukkan ada presentasi yang menunjukkan triangle, apa tadi namanya? Saya lupa. Trikotomis ya? Trikotomis. Ada apa saja di dalam segitiga itu? Yang termasuk di dalam segitiga trikotomis. Silakan dijawab. Oke, Mbak Ani Emma. Ada aktor sosial, kemudian performance of issues, terus kemudian ada observer. Gimana Mas Aryo? Ya, betul. Ya, betul. Hebat. Tepuk tangan dong, virtual.
Kita kasih tepuk tangan dia reaction ya. Oke. Berarti Mani punya 2 itu. Oh gitu. Mas Nurhuda lagi di Singapura di mana sih? Di Rajatnam ya? Di RSIS ya, di RSIS Mas. Wah, itu benar-benar security studies itu. Ya tapi saya kan pakai film nanti. Jadi kayak film. Ya sekedar informasi aja. Jangan sampai ada yang termakan oleh perspektif security studies mereka. Oke, ya oke. Ya, baik. Terima kasih kepada para peserta. Ini mumpung Mas Nurhuda masih di sini, nanti mau saya ajak lagi. Nanti akan ada sesi dokumenter yang lain tanggal 5 September. Kita tunggu aja. Nanti bersama Mas Nurhuda Ismail ya. Saya atas nama semua yang ada di balik produksi Temu Daring mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan juga saya mengharapkan agar setelah acara ini bisa mengisi kuesioner. Ada di tata tertib acara linknya, atau bisa menge-tweet saya atau Mas Aryo di @handewip. Atau kalau Mas Aryo apa ya Twitternya? Danusiri. Ya, jadi silahkan kesan-kesannya mengenai acara ini silahkan di-tweet dan juga mengisi kuesioner. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Ovi ya. Mbak Ovi, terima kasih. Silakan kalau ingin undur diri, saya persilahkan. Kecuali Mas Aryo sama Mbak Ovi ya. Masih ada bincang-bincang sedikit. Oke, terima kasih. Thank you banget ya Mas Aryo ya. Terima kasih Mas Nurhuda. Mudah-mudahan saya bisa ketemu di Singapura. Halo Mas Aryo. Salam. Terima kasih, Mak. Salam. You know, can you find my phone over there or no? No, I don't know. Recording dimatikan dulu nggak? Apa? Recording. Oh iya.